Shalom, selamat siang. Di video ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Dan yang kedua, jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Doketen Rambuleki, NIM 2119057. Pertama-tama kita mengetahui dulu jaringan komputer itu apa. Dimana seperti di sini kita lihat jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software, di mana hardware adalah perangkat keras dan software adalah perangkat lunak. Kita lanjut dengan jenis-jenis jaringan komputer, di mana jenis-jenis jaringan komputer terdapat tiga, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN, Local Area Network, yaitu menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, misalnya sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Selain beroperasi dalam ruangan terbatas, LAN juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang organisasi atau organisasi. Tidak hanya itu juga, LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Area Network. Wireless Local Area Network atau biasa disebut WLAN. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di kota yang sama. Untuk menghubungkan MAN dan LAN, MAN bisa menggunakan perangkat khusus. Yang ketiga itu WAN, Wide Area Network, juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP. Router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN sangat berbeda dengan LAN. Sebagian besar WAN, seperti internet, tidak dimiliki oleh satu organisasi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Termasuk yang kedua, yaitu jenis-jenis topologi secara fisik dan logik. Pertama, kita masuk dulu di topologi secara fisik, di mana di dalamnya terdapat topologi star, bus, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Topologi star atau topologi bintang ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Keuntungan dari topologi star itu dapat menerima workstation baru selama port di central node masih tersedia. Hub atau switch bertindak sebagai konsentrator. Hub atau switch dapat disusun seri untuk menambah jumlah station yang terkoneksi di jaringan. User dapat lebih banyak dibandingkan topologi bus maupun ring. Akses ke stasiun lain lebih cepat.
Adapun kerugian dari topologi star itu bila trafik data cukup tinggi dan terjadi collection, maka semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan dengan cara random. Apabila hub switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang tidak dipergunakan oleh node lain. Lanjut, yang kedua, topologi bus adalah topologi yang begitu sederhana dibandingkan topologi jaringan lainnya. Keuntungan dari topologi bus yaitu murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai banyak tersedia di pasaran. Setiap komputer dapat saling berhubungan dengan secara langsung. Adapun kerugiannya yaitu sering terjadi hack atau crack stalk, yaitu bila lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama harus bergantian atau ditambahkan relay. Ini adalah contoh gambar topologi bus. Lanjut di topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Signal mengalir dari dua arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collection. Dari dua arah sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data yang sangat cepat. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree ini merupakan gabungan topologi bus dan topologi star. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Keuntungan dari topologi tree yaitu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Adapun kelemahannya atau kerugiannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok yang lain yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Lanjut, topologi yang kelima atau yang terakhir, topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang dimana untuk membentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, mendeteksi kesalahan. Yang kedua, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada komputer lain. Yang keempat, pengiriman data lebih cepat. Kekurangannya, yang pertama itu proses instalasinya rumit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Topologi secara logik atau bentuk logik. Sebelum masuk ke bentuk logik, kita terlebih dahulu mengetahui dulu topologi logik itu apa, atau pengertian topologi logik itu apa, yaitu suatu gambaran bagaimana hubungan yang terjadi antara masing-masing komputer dalam jaringan yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita mengalaminya. Atau secara umum dapat kita artikan topologi
topologi logika, yaitu yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Contoh bentuk logik yang dipakai dalam LAN adalah sebagai berikut: CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collection Detection, yang mempunyai keuntungan yaitu kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps sampai 16 Bps. Yang kedua, cukup sederhana, dan yang ketiga, mudah dalam menggunakannya. Adapun kerugiannya, sering terjadinya tabrakan data pada saat menggunakannya. Yang kedua, jika pemakaiannya ramai, maka kecepatannya pun melambat. Bentuk yang kedua yaitu token ring. Token ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twisted pair atau kabel fiber optik yang dapat melakukan kecepatan transmisi 4 Mbps atau 16 Mbps. Adapun keuntungan dari token ring itu menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Yang kedua, kecepatan mencapai 16 Mbps. Yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Kerugian dari token ring ada dua, yaitu jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biayanya mahal. Lanjut, yang ketiga, FDD adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Kecepatan FDD dengan menggunakan fiber optik kabel mencapai 100 Mbps. Dapat menghubungkan sampai 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. FDDI atau Fiber Distributed Data Interface mempunyai keuntungan. Yang pertama itu menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi. Yang kedua, menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga, memiliki kecepatan 100 Mbps. Dan yang keempat, dapat menghubungkan sampai 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Adapun kerugiannya itu biaya cukup mahal, boros dalam menggunakan kabel. Seperti tadi kita baca, menghubungkan sampai 500 terminal dengan jarak maksimum. Lanjut, bentuk yang kelima yaitu ATM, Asynchronous Transfer Mode. Yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 15 Mbps atau lebih. ATM bekerja pada mode topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel twisted pair. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan atau lebih ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN.
ATM juga banyak dipakai oleh Internet Service Providers atau ISP untuk meningkatkan kecepatan akses internet. Adapun keuntungan dari ATM yaitu kecepatannya sampai 155 Mbps atau lebih. Yang kedua, dapat didukung variasi media. Yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga, dapat dipakai oleh Internet Service Providers atau ISP. Adapun kerugian dari ATM yaitu boros dalam menggunakan kabel, dan yang terakhir mahal dalam penggunaannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.